Untuk semua orang muda Katolik yang mungkin menonton video ini, apakah kita, orang-orang muda Katolik, benar-benar masih mencintai gereja? Atau jangan-jangan kita hanya mencintai gereja ketika ia menyenangkan, penuh tawa dan gemas. Namun, perlahan menghilang ketika gereja meminta tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen lebih besar. Kita tentu sudah tahu bahwa gereja itu bukan sekedar gedung atau tempat acara. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan bagaimana tubuh Kristus di masa depan jika orang-orang mudanya memilih diam, pasif, atau hanya memilih menjadi penonton? Faktanya sangat jelas, semakin banyak orang muda yang hadir di gereja hanya sebagai penonton, juga jarang terlibat aktif dalam hidup menggereja. Gereja lalu dianggap tidak relevan, terlalu serius, terlalu banyak menuntut, dan kita lalu bilang, gereja membosankan. Padahal yang mungkin sebenarnya terjadi, kita tidak mau repot, kita tidak mau diikat, kita takut kehilangan kenyamanan. Dan satu hal yang mungkin tidak kita sadari, bahwa gereja sejatinya tidak pernah berubah. Yang berubah mungkin adalah hati kita yang mulai takut pada komitmen. Dan apakah gereja masih relevan untuk orang muda? Mari kita bahas di sini. Selamat datang di Rungkat, ruang ngobrol Katolik, ngobrol jujur dan penuh dengan harapan. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan nih untuk aku, khususnya untuk teman-teman muda di sana. Mau tahu apa topiknya? Yaitu OMK, malas ke gereja atau gereja yang kurang relevan. Nah, di podcast ini kita mau dengerin nih teman-teman sharing pengalaman dari OMK yang dulu, bisa disebut juga dengan Mudika. Dan kita juga akan merefleksikan untuk OMK zaman sekarang, khususnya Gen Z nih. Nah, saya udah ada narasumber, kita kenalkan bersama-sama yuk. Namanya siapa, Pak? Boleh kenalkan? Nama saya Hendro Simamora dari Stasi Karya Makmur. Ya, Bapak jadi pengurus apa, Pak? Kalau dulu saya itu zaman Mudika itu salah satu pengurus Mudika zaman baheula. Zaman baheula. Namanya Mudika ya dulu. Mudika ya? dulu belum OMK. Kalau Bapak sebelahnya? Nama saya Antonius Freddy dari Stasi Sriwangi. Dulu saya sebagai ketua OMK, ketua Mudika, Muda-Mudi Katolik tahun 2003 sampai 2004 sampai 2006. 2004 sampai 2006. Itu. Beliau ini salah satu ketua OMK termuda dan juga mungkin paling sukses ya di paroki kita. Ya, enggak juga lah. Jadi penasaran, nanti kita dengerin cerita kesuksesan OMK dulu ya Pak ya. Mas Anton ya. Nah, Mas Anton, Bapak tahu Bukan saya tim, kami punya tim. menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman OMK lainnya yang lagi nonton. Nah, kita mau lihat dulu ya Pak ya. Maksudnya zaman sekarang, kita lihat kan anak-anak muda tuh, saya juga mungkin mengalami juga ya, males ke gereja, ataupun kadang-kadang ke gereja juga nggak serius. Apalagi kita temuin kadang-kadang sambil balesin pacar gitu kan. Jadi Romo lagi khotbah, balas pacar dulu lah Romo gitu. Curhat ya. Curhat. Nah, buat Bapak tuh gimana sih OMK zaman sekarang? Apakah sebenarnya tuh emang OMK-nya yang males atau OMK yang kurang apa? Atau gerejanya yang mungkin kurang relevan sama orang mudanya? Menurut Bapak tuh seperti apa? Mana saya dulu apa Mas Anton dulu? Sampai dulu. Baik Mbak ya. Ini sebenarnya jadi semacam pertanyaan klasik ya. Dari zaman kami dulu ketika kami masih Mudika, pertanyaan-pertanyaan semacam ini sudah sering kali muncul, sering kali kami dengarkan. Itu Mudika atau OMK itu males ke gereja atau memang gerejanya yang kurang gimana gitu ya. Kurang. Mungkin bahasa Mbak sekarang itu kurang relevan gitu ya. Itu sebenarnya sudah menjadi klasik lah. Tetapi begini Mbak, kalau kita mau melihat OMK itu sebenarnya mungkin bukan malas ya.
tapi mungkin mereka itu sedang merasa lelah, capek, juga bingung apa yang sebenarnya menjadi prioritas bagi mereka. Masih mencari jati diri lah Nah, mungkin. kira-kira gitu Masih ya. ada kebingungan. Ini bagaimana saya dalam menggereja? Lalu gereja itu apa yang bakalan saya dapatkan dari gereja itu? Jadi masih ada pertentangan gitu. Di zaman kami pun juga seperti itu. Bukan masalah relevannya sih. Kalau jujur aja zaman kami itu ya, OMK itu tidak lepas dari permasalahan seperti itu, malas ke gereja. Tapi kembali lagi, kalaupun ada permasalahan malas atau merasa bahwa gereja itu tidak relevan bagi kita, kembali lagi, paling tidak komunikasi dari antar sesama OMK lah, memberi dorongan, ajakan, ayo toyo, cuma males-males, jangan malas-malas gitu. Lebih ke dorongan sih. Dorongan Itu. teman sebaya berarti ya Pak? Iya, harusnya seperti itu. Harusnya. Kami dulu pun, ya walaupun tidak bisa keseluruhan ya, paling tidak komunitas terdekat kita. Kalau bahana sekarang mungkin circle-nya dulu circle-nya dulu. Yang kita mulai menggugah tuh, ayo gereja, jangan malas-malas dong ke gereja. Ini pas misa nih, gitu. Kira-kira begitu sih. Kayak gitu ya Pak. Ya. Padahal gimana kalau OMK-nya males? Padahal masa depan gereja itu kan nentuin orang mudanya ya Pak ya? Ya betul. Nah, karena masa depan tuh ditentukan OMK, berarti kan OMK tuh punya tanggung jawab ya kan terhadap masa depan gereja, gerejanya masih mau berlanjut atau enggak. Berharapnya masih berlanjut terus ya Pak ya? Harusnya tetap, karena memang nggak mungkin dong gereja ini harus mati kan karena OMK-nya yang memang tidak mau bergerak. Gitu. Perlu diketahui juga, OMK itu bukan gereja masa depan. OMK itu gereja sekarang saat ini berkelanjutan untuk masa depan. Bukan gereja masa depan. Oh, ini OMK itu gereja masa depan. Disiapkan, kalau sekarang disiapkan gitu ya kira-kira. Bukan disiapkan. Ya, memang harus sudah hadir. OMK itu harus sudah hadir sekarang. Bukan nunggu nantilah kalau saya sudah siap, atau nantilah kalau saya sudah merasa nyaman dalam gereja, bukan. Tapi tuntutan OMK itu harus siap menjadi bagian dari gereja seutuhnya. Saat ini gitu Saat ini bukan gereja masa depan. Jadi menurut Bapak tanggung jawab apa aja nih Pak yang perlu disadari OMK? Khususnya saya kan juga OMK nih Pak. Apa aja nih Pak? Gini Mbak ya, kalau kita bicara tanggung jawab ini menarik ini sebenarnya ya. Karena begini, secara umum kita lihat itu memang bukan hanya OMK ya. Tanggung jawab tanggung jawab kita sebagai umat dalam gereja itu memang mungkin itu sangat kecil. Kita tidak hanya bicara tentang OMK, tapi karena kita hari ini bicara konteksnya OMK, ya mau nggak mau OMK, teman-teman OMK yang mungkin dalam tanda kutip itu jadi semacam tertuduh gitulah ya kalau bicara tanggung jawab. Tetapi sebenarnya gini Mbak, kalau kita lihat dalam misa ataupun ibadah di stasi kita masing-masing itu tanggung jawab dari umat itu sangat minim. Seolah-olah gereja itu hanya milik dari Romo, pastor, ketua stasi, pengurus stasi, dan lain-lain. Umat datang, OMK datang itu datang hanya sebagai mungkin tamu gitulah ya. Dia kadang-kadang konsumen gitu. Konsumen ya, betul gitu. Seolah-olah konsumen. Tidak merasa memiliki. Nah, itu dia. Jadi kalau memang apa yang OMK saya butukan atau gitu. Apa yang saya butuhkan harus dipenuhi gereja. Padahal sebenarnya kan banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman OMK tuh. Mulai mungkin datang ke gereja, mungkin lilin altar tuh belum dinyalakan. Itu hal sederhana sebenarnya. Mungkin melihat taplak meja yang kurang pas di altar itu diperbaiki. Mungkin membantu adik-adiknya tuh yang mungkin jadi misdinar, menyiapkan pakaiannya dan lain sebagainya. Mungkin kalau OMK saat ini mulai punya kesadaran dari tanggung jawab yang kecil itu dulu, mungkin kedepannya mungkin tanggung jawab yang lebih besar, seperti mungkin ikut mensukseskan program-program di stasi, di paroki dan lain sebagainya, itu akan tumbuh dengan sendirinya di dalam diri teman-teman OMK. Jadi mungkin teman-teman OMK itu lebih mulai dari hal-hal yang sederhana saja dulu. Jangan jadi semacam kata Pak Anton tadi, konsumen ya, datang ke gereja itu duduk mendengarkan apapun yang terjadi di seputaran altar gereja. Alah cuek amat, bodo amat. Sama bodo teing ya. Sebodo teing gitu. Yang mungkin apa yang saya cari didapat dari gereja. Cuman nyarinya kan cuman itu aja. Ketika kita ikut misa,
kita cari misa, selesai misa, udah pulang, selesai. Padahal seharusnya kalau mau lebih jujur, di gereja itu banyak hal yang dibutuhkan, yang membutuhkan Peran OMK. serta. Ya, peran serta OMK. Liturgi, mulai belajar untuk liturgi. Hal yang sederhana, ikut terlibat keseluruhan dalam liturgi itu ya, mau lektor, mazmur, itu. Ya, walaupun banyak stasi juga banyak yang terlibat OMK itu. Terutama OMK muda yang baru dari remaja ke OMK muda itu cenderung lebih Justru lebih semangat. asik. Semangat biasanya. Semangat Benar, gitu. benar. Di stasi kami lebih condong OMK mudanya yang menonjol itu, terlibat aktif, baik itu lektor. Karena mungkin mereka belum mengalami pahitnya hidup ini. Jadi Belum mereka masih terkontaminasi. fresh ya. Mereka belum terkontaminasi dengan Belum mikirin utang ya, Ya, Pak. belum mikirnya ruwetnya bagaimana nyusun skripsi mungkin ya. Ya, Bagaimana bisa jadi. Cari pekerja susah. Ya. susah. Mungkin itu ya. Jadi masih fresh. Iya. Mungkin. Tapi ya, garis bawahi bahwa OMK itu bagian dari gereja. Jadi harus ikut bertanggung jawab dalam gereja juga. Nah, tadi menarik sih yang dikatakan Bapak tuh, ternyata yang aktif tuh justru yang peralihan dari BIR ke ke OMK. Nah, menurut Bapak kenapa sih orang yang OMK yang benar-benar yang usia matang tuh malah jadi merasa bosan, mungkin ya nggak aktif mungkin karena ngerasa bosan atau ngerasa males. Itu menurut Bapak tuh seperti apa tanggapan Bapak nih? Atau mungkin bisa juga di-sharingin sama pengalaman yang dulu? Ya, bosan itu manusiawi ya. Ketika kita sekolah, kita dituntut belajar, itu membosankan. Lalu bekerja, ketika kami udah dewasa ya, udah berkeluarga, lalu bekerja. Pekerjaan itu ya lambat laun, Bosan ya. kami rasakan ya ikut bosan lah. Karena rutinitasnya itu aja. Tetapi tuntutan, ketika bosan itu yang lebih ditonjolkan, ya kita tidak dapat apa. Dalam pekerjaan kalau kita bosan lalu kita berhenti, kita nggak dapat apa-apa. Demikian juga dalam hal menggereja. Tiap minggu seolah-olah jangan jadikan rutinitas. Kalau rutinitas ya, minggu masih ada minggu depan, nggak ke gereja minggu ini, minggu depan lagi, nggak Natalan tahun ini, tahun depan lagi. Jadinya kan seolah-olah ya tidak bisa juga kita menuntut bahwa gereja itu membosankan, ya harus tidak bisa. Karena gereja itu harusnya kebutuhan. Jadi tidak ada kata bosan. Karena itu menyangkut tentang iman kita. Kalau kita bosan dengan menggereja, berarti iman kita tidak bisa tumbuh. Itu. Intinya mungkin gini juga sih Mbak ya. Karena hidup menggereja itu tidak menjadi prioritas mungkin. Jadi kalau hidup menggereja itu tidak menjadi prioritas, iman itu diperlakukan selayaknya hobi, ya wajar kalau kita malas ke gereja karena moodnya mungkin moodnya jelek gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang itu ya, kalau moodnya nggak bagus, mereka ogah-ogahan gitu. Saya juga punya pengalaman terkait dengan bosan ini ya. Gini, kita tahulah liturgi di dalam gereja Katolik itu seperti apa. Ya mungkin terlalu formal ya, memang tapi memang sudah seperti itu iman kita. Iya. Saya dulu pernah suatu ketika itu karena bosan, ada teman itu ngajak saya ke gereja yang mungkin berbeda dengan gereja kita, gereja Katolik, dengan musik yang menghentak, doa-doa yang dilantunkan menyayat hati gitu, sangat menggugah emosi. Tapi di sini saya garis bawahi emosi ya, bukan hati. Kita dah masuk itu dapat sambutan luar biasa dari para pengurus, apa mereka menyebutnya itu majelis. Bahkan pendetanya menyalami, welcome banget mereka itu. Di sana kita mendengarkan musik tadi yang menggugah. Anak muda kan biasanya senang musik-musik yang jedak-jeduk gitu. Lalu itu tadi euforia orang-orang di dalam itu luar biasa, itu sangat menggugah emosi saya pada saat itu. Tetapi lama-kelamaan saya hanya berapa kali ya ikut kebaktian di gereja tersebut, saya tidak mendapat apa-apa sebenarnya selain emosi itu tadi, karena tidak menggugah hati saya untuk bertumbuh di sana. Lalu kemudian perlahan-lahan saya mulai memahami gimana liturgi dalam gereja Katolik. Itu
akhirnya kemudian saya bisa memutuskan gereja Katolik ini sebenarnya walaupun membosankan, tetapi menghidupkan hati saya, menggugah hati saya, bukan hanya sekedar emosi saya. Kalau kita bicara bosan tadi ya, kira-kira itu pengalaman yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman OMK tuh, kalau merasa bosan itu sebenarnya yang salah bukan gerejanya. Mungkin teman-teman yang belum bisa menemukan makna hidup menggereja. Makna dari apa sih kita beribadah maupun misa itu. Karena kita belum bisa menemukan makna yang sesungguhnya dalam misa maupun ibadat, jadi mungkin Anda merasa bosan. Kira-kira gitu, Mbak. Kalau Mas Anton mau nambahin? Sama, Mas. Sama ya. Karena tadi Garis besarnya seperti itulah. Ya memang pengalaman juga ya ketika kita ingin berinovasi. Waktu itu berusaha berinovasi, tapi sebetulnya tidak boleh ya. Terbentur dengan aturan liturgi. Dengan ya? aturan liturgi. Ketika itu Jumat Agung atau Ya, Jumat Agung. atau Kamis Putih. Jumat Agung. Atau Minggu Palem. Jumat Agung. Yang ada Iya, Jumat Agung. Jumat Agung, kita ingin merubah apa tuh namanya itu? Apa mau? Pasio. Pasio, oh ya. Jadi ketika kita Jumat Agung kita ingin merubah suasana. Pasio itu kan sudah baku ya, dinyanyikan atau dibacakan. Itu aturannya. Waktu itu kita matur sama Romo, kita ingin merubah supaya itu lebih menarik, bahasanya lebih menarik lah. Buat teman-teman OMK Ya, buat teman-teman OMK, kita tidak waktu itu kita punya semangat ingin lebih menarik. Kita rubah jadi drama. Gitu. Oh, di Sidoarjo ya? Ya, Ya, drama. Kita coba rubah jadi drama. Romo tidak menyetujui. Oh, tidak bisa karena itu baku liturgi. Tetapi ada pengecualian. Karena OMK. Ya. Silahkan, tapi ada catatan, tidak boleh diteruskan, tidak boleh menjadi kebiasaan. Kita buat. Itu Romo Bernat ya? Ya, Romo Bernat ya waktu itu. Ya, Romo Bernat. Ya, hidup memang kelihatan menarik. Yang tadinya umat ngantuk, ya ngantuk lah kalau dibacakan. Ibadat ini ibadat biasa, bukan misa. Bukan. Maksudnya tidak ada romonya. Jadi ibadat yang dipimpin oleh umat awam. Itu menarik. Tapi ya itu tadi kembali, gereja itu tidak menuntut, bukan hanya menarik sekedar menyenangkan orang, ya. Bukan sekedar menyenangkan orang lain, tetapi lebih ke hal yang apa bahasanya itu? Mengena hati gitu ya. Mungkin lebih mengena ke hati itu ya, menyentuh hati mungkin ya bahasanya. Iya, kalau dibikin drama kan menyentuh hati toh. Tapi kan bukan itu tujuan kita, itu bukan. Ya, tujuan awalnya supaya kelihatan hidup, tapi kenyataannya bahwa itu sebuah liturgi itu tidak bisa dirubah serta-merta untuk menyenangkan kita. Gitu. Faktor ketidaktahuan kita sebagai orang ya. Tapi memang waktu itu kita ngomongnya telat sih. Kita ngomongnya sudah kita jadikan, sudah siap, baru matur sama Romo. Romonya ya sudah, tapi ada catatan ya. Itu tidak boleh diteruskan. Jadi kebiasaan. Dibuat tablo gitu ya. Bukan tablo. Kalau tablo semacam drama sih. Cuman drama drama kayak dulu sandiwara radio. Ya, jadi lebih seperti itu. Diiringi live music, ada petikan gitar yang menyayat. Gitu. Ya benar. Cuman visual nada. Ya, visual nada. Oh, musikalitas jadi ya drama. Drama saja, cuman ini seperti itu. Kalau zaman dulu memang dari Romo Bernat waktu itu ya ada pesannya bahwa ya sudah, tapi catatannya tidak boleh terus-terusan, tidak boleh seperti itu, bahwa itu sudah menyalahi aturan. Gitu. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Ya kita yang ngerasa kok gini amat sih gereja, kok ini kan bagus toh, ini kan bagus, itu sesuatu hal yang beda gitu. Juga umatnya kelihatan tidak ngantuk. Tetapi bukan itu kan, penegasannya Romo bahwa liturgi itu sudah baku. Liturgi itu bukan hanya menyenangkan orang sesaat itu, tapi lebih ke bagaimana biasa bertumbuh itu. Bukan dengan hal-hal yang baru, tetapi tidak liturgis. Tidak liturgis lah. Gitu. Jadi harusnya ya
misa itu menurut saya sebuah tuntunan yang liturgis dan ya tidak bisa diganggu gugat kan memang peraturannya ya. Seperti itulah misa itu hadir atau ya sakramen ekaristi atau hal-hal yang berbau liturgi kan sudah ada pakemnya gitu. Jadi ya harus kita jalani seperti itu. Oke, Gitu. baik. Tadi sangat menarik ya Bapak bilang OMK itu nggak banyak yang kurang rajin ke gereja karena tadi sudah dijabarkan. Nah, bagaimana kalau sekarang saya ada pertanyaan nih Pak, OMK rajin-rajin aja sih, misa rajin. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, seperti konsumen gitu, pasif, budayanya pasif. Nah itu menurut Bapak gimana? Ada istilah kan, ya baik OMK atau umat. Saya itu OMK yang baik, datang, duduk, mendengarkan lalu pulang. Apakah itu jelek ataukah itu buruk? Tidak. Itu ya bagus, tetapi tuntutan gereja itu bukan hanya baik yang dituntut itu, tapi baik dan aktif. Kalau cuman baik toh itu baik cuman bagi dirinya sendiri, tidak bisa menjadi baik untuk yang lainnya. Kita kan komunitas satu bagian dari tubuh Kristus. Jadi kalau satu bahagia, satu mendapatkan kesenangan, yang lainnya pun harusnya mendapatkan kesenangan. Jadi harus aktif membagikan baiknya itu kepada orang lain. Aktifnya seperti apa? Ya seperti tadi, ikut terlibat dalam bagian liturgi. Dan perlu diingat Mbak ya, bahwa Yesus itu memanggil murid itu bukan untuk duduk manis ya, tetapi untuk ikut serta memikul salib. Memang capek sih ya, kalau kita bicara memikul salib, segala macam persoalan yang ada di dalam gereja. Kita mungkin berkorban waktu, pikiran, waktunya mungkin kalau anak-anak sekarang, kalau bahasa kita dulu kongkow ya, sekarang bahasanya apa? Kongkow. Nongkrong. Apa bahasanya kalau anak sekarang Gen Z ini? Apa ya Pak? Nongki. Waktunya untuk nongki dipergunakan buat sembayangan lingkungan mungkin atau kering. Itu kan sudah berkorban, bentuk pengorbanan ya. Tetapi realitas atau bukan realitas ya, tuntutan kita sebagai orang Kristiani pengikut Kristus itu, kita harus ingat bahwa Yesus itu memanggil murid-muridnya bukan untuk duduk diam, duduk manis, tetapi ikut terlibat, ikut aktif, mau berkorban. Kalau OMK tidak mau terlibat untuk melayani, maka iman itu mungkin juga akan berhenti di situ. Iman itu tidak akan bertumbuh. Karena iman tanpa perbuatan Nol. ialah mati. Ya benar. Jadi emang harus disalurkan itu ya. Nah, kita kan OMK itu dituntut ya Pak untuk aktif dalam kegiatan penggereja. Sedangkan di dalam, kalau kita aktif pasti kres sana, kres sini, konflik sana, konflik sini. Nah, Bapak gimana sih menanggapinya, cara kita untuk untuk meredam konflik itu gitu? Mungkin ada pengalaman atau sharing-sharing gitu. Saya Pak, kok saling pandang gitu. Seperti orang jatuh cinta. Mungkin gini Mbak ya, pertama-tama OMK harus sadar bahwa kita harus rendah hati juga untuk mau dikoreksi. Sekali lagi, bahwa kita dikoreksi itu bukan untuk disalahkan sebenarnya. Kalau saya mengkoreksi Mas Anton pada waktu itu, karena saya itu merasa Anton itu sahabat saya. Saya tidak mau dia melakukan satu kesalahan yang mungkin berakibat fatal lah ya. Maka saya koreksi. Jadi sebenarnya kalau kita dikoreksi orang lain itu karena orang lain itu sebenarnya peduli dengan kita. Yang jadi persoalan itu sebenarnya kalau kita tidak pernah dikoreksi, berarti orang itu sudah sebodoh teuing, bodoh amat hidup-hidup kamu. Kita harus bersyukur kalau masih ada orang mau mengoreksi kita. Itu sebenarnya kalau kita mau dikoreksi itu tanda bahwa kita itu menuju kedewasaan iman. Justru kedewasaan iman kita itu akan tampak saat kita dikritik, ditegur, atau tidak disetujui. Kembali tadi ke cerita Mas Anton tadi ya, itu kan Mas Anton tadi hanya mendengar cerita saya, tapi saya yang mengalami. Saya datang dengan tumpukan kertas hasil rapat untuk kemah 2 hari 2 malam ya. Saya sebagai sekretaris. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. Membawa laporan hasil rapat. Ini hasil rapat kami, teman-teman OMK, pengurus OMK dengan ketua stasi di tempat rencana kita karena kemah. Kalau mau melihat,
Terus dengan bahasa yang mungkin bagi saya waktu itu ya bukan OMK sekarang, masih muda, muda. disalahkan. Tentu ada pergolakan di dalam diri saya. Sudah capek bekerja, mengumpulkan tidak apa, tapi merasa tidak dapat penghargaan. Bahkan mungkin dalam tanda kutip disalahkan kalau bahasa anak OMK. Sebenarnya bukan disalahkan, tapi lebih supaya diperbaiki. Ini loh nggak benar ini harusnya seperti ini. Nah gitu loh. Tetapi dari sana saya mulai belajar juga ya. Ternyata, tapi memang nggak langsung serta-merta. Butuh waktu untuk menyadari bahwa teguran itu sebenarnya itu satu bentuk kasih sayang kepada kita supaya kita mau terus belajar, berbenah. Kalau saya mutung, mungkin saya saat ini tidak akan ada di sini. Imannya sedang tidak bertumbuh. Waktu itu sedang tidak bertumbuh. Kalau mungkin saya dulu dengan ego, saya pergi marah juga, saya mungkin tidak akan duduk di sini. Itu mungkin ya, bisa aja terjadi. Tetapi karena saya bisa menerima, kemudian saya belajar dari situ. Ya waktu itu ya garis besarnya kita paham lah. Waktu itu masalah pendanaan ya. Romonya sempat mengatakan bahwa apapun yang terjadi tanggung jawab saya sebagai sebagai pastor paroki, ketua paroki, pastor paroki lah, mengatakan seperti itu. Lalu kembali lagi, waktu itu ya saya nggak ikut waktu itu, cuman dia bercerita ke saya. Lalu ya kita ngobrol lah, diskusi. Ya wajar, setiap keputusan memang penanggung jawabnya penuh kan Romo paroki itu. Ya kita harus sadar penuh bahwa apapun yang terjadi ya Romo punya tanggung jawab lebih. Ketika Romo tidak menyetujui atau minta klarifikasi, tentu ada poin-poin yang memang tidak pas menurut gereja, karena Romo kan ya bagian dari pemimpin yang gereja lebih itu mengerti, ya, lebih paham, lebih mengerti kan. Dan gini Mbak ya, jangan setiap teguran, kritik itu dianggap sebagai serangan pribadi, itu nggak baik, itu nggak boleh. Itu kalau OMK berpandangan seperti itu sebenarnya ia sedang tidak bertumbuh, tetapi ia sedang memelihara egonya. Itu memang saat ini saya bisa berkata demikian karena saya pernah mengalami. Mungkin bagi teman-teman OMK yang mendengarkan saat ini, alah itu omong kosong gitu mungkin ya. Mungkin bisa saja, pendapat orang kan berbeda. Tetapi saya bisa berkata demikian karena kami, Mas Anton dan saya itu pernah mengalami hal yang demikian. Nah, satu poin lagi, ketika sedang jatuh, beliau kan waktu itu egonya tinggi ya. Imannya sedang tidak tumbuh waktu itu. Nggak usah ngomong-ngomong. Waktu itu egonya tinggi. Ketika mutung itu, kalau dibiarkan tidak ada yang dampingin, tidak ada kawan-kawan yang, oh iya bro, kalau bahasa sekarang bro, ayo masa kayak gitu aja diam aja mutung, itu pasti dia sampai sekarang pun nggak bisa berdiri sini, nggak bisa duduk di sini, duduk di kursi roda, enggak juga. Jadi maksudnya ya kamilah yang memberikan dorongan, intinya disupport gitu dari teman-teman. Ayolah, toh akhirnya berjalan juga akhirnya sesuai dengan jadwal. Setelah kita koreksi, ya setelah ada koreksi kita ajukan Romonya juga ya fine aja setelah. Nah oke. Baik. Baru tanda tangan selesai. Jadi cuman waktu itu ya sebagai orang muda sih, ya seperti kami lah. Zaman dulu orang muda itu egonya tinggi memang. Sampai saat ini ya? Enggak lah, sekarang kan kita udah enggak, maksudnya menua. Teman-teman Oh ya, mungkin kan beda zaman, mungkin beda. Tetapi bergaris bawahi bahwa hal-hal seperti itu pasti terjadi. Konflik itu pasti terjadi. Teguran itu pasti terjadi. Tetapi kembali lagi, kita ambil bahwa setiap teguran itu menjadi hal kebaikan untuk kita. Tidak ada yang buruk ketika teman, ketua stasi, Romo menegur kita, itu bukan sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang salah lah, pasti benar. Tapi lagi bagaimana cara kita menerimanya dan menanggapinya. Fine pasti. Berarti semuanya tuh tergantung kita cara menanggapi, gimana kita tuh dewasa, tidak mengikuti ego kita gitu berarti ya Pak ya? Ya kurang lebih begitulah. Oh ya, jadi semuanya yang terjadi konflik-konflik pasti selalu ada. Nah, gimana sih Pak kalau misalkan nih, tadi kan sudah dibahas ya, mulai gereja tuh yang menuntut kita tidak hanya
aktif cuman duduk, dia mendengarkan, tapi juga ikut serta melayani. Mungkin ikut kalau ada acara adik-adik nih, kemah bir, kita ikut panitia. Apalagi di acara OMK sendiri, kita kan harus ikut melayani, nggak cuman pengen jadi tamu aja, tapi kita mau ini. Nah, gimana sih Pak caranya untuk kadang-kadang ya OMK dikasih kepercayaan, kadang saya sendiri kadang dikasih kepercayaan harus ABC, tapi kadang-kadang nggak selesai atau nggak karena alasannya tugasku banyak Pak, ya kan? Ini pekerjaanku deadline-nya banyak. Jadi akhirnya seakan-akan kepercayaan yang diberikan gereja, tanggung jawab yang diberikan gereja kadang-kadang lepas tangan. Nah, gimana Bapak menanggapinya itu? Apakah dulu sebenarnya kayak gitu atau enggak? Ya itu karena cara kita nanggapinya salah aja atau seperti apa Pak? Ya, yang jelas kepercayaan itu bukan hadiah ya, bukan hadiah, tapi dari hasil bagaimana cara kita menghidupi gereja. Ketika kita diberi tanggung jawab, kalau kita ogah-ogahan, banyak alasan, lalu ketika sudah dikasih tugas gitu, tiba-tiba hari hanya ngilang ya, besok-besoknya pasti nggak di ini lagi, nggak dipercaya lagi, karena kepercayaan itu butuh tanggung jawab. Betul. Dan kepercayaan itu sebenarnya orang ketika kita diberi kepercayaan itu sebenarnya itu semacam kepercayaan orang yang memberi tanggung jawab kepada kita. Sampean saya suruh Mbak nanti besok tugas Mazmur ya contoh, karena saya percaya sampean itu bisa bertugas. Tidak mungkin kita memberi kepercayaan kepada orang yang tidak dikuasainya. Itu yang harus poin penting juga harus diingat. Lalu poin lagi OMK. Jangan merasa minder. Wah, aku nggak bisa ini. Jangan yang didahulukan itu tidak bisanya, tapi dicoba dulu. Gereja itu tidak pernah menuntut ketika memberikan kepercayaan itu melihat bahwa ini Mbak Iren ini jago Mazmur, makanya saya berikan kepercayaan untuk tugas. Itu tidak. Walaupun dia tidak bisa suaranya pas-pasan, tapi dia punya kemauan dan diberi tanggung jawab mau, justru gereja lebih senang seperti itu. Ketika suaranya bagus, tapi bagusnya dipakai sendiri, ya melas toh ya gerejanya. Jadi harus punya tanggung jawab. Jangan merasa tidak bisa, itu yang pertama. Kalau kita sudah merasa tidak bisa, ya udah pasti tidak punya kepercayaan diri dan gereja pun tidak akan memberikan kepercayaan. Terus gereja itu bukan cari orang yang paling jago ya saya menambahkan Mas Anton tadi, enggak, tidak. Gereja itu tapi mencari orang yang mau belajar dan bertahan serta mau berproses. Maka teman-teman OMK itu harus belajar untuk ya satu, datang tepat waktu kalau diberi tugas, kalau punya tanggung jawab, terus menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang dipercayakan, bertahan saat bosan. Tentu kita mengalami bosan itu manusiawi, sudah kita tadi bahas di depan, dan tetap melayani meski ya itu tadi di belakang panggung tidak dapat sorotan, seperti mungkin Mas yang tidak pernah kelihatan. Padahal kerjanya yang paling berat. Yang tampil itu mungkin di podcast kita ini kan orang-orang tertentu. Mengkondisikan semua ini dapat terjadi, tapi dilakukan dengan senang hati. Ya teman-teman OMK itu harus seperti itu. Mau bertumbuh bersama, mau belajar bersama. Ya paling enggak ya seperti itu tadi, mengulang lagi. Kalau diberi tanggung jawab itu ya datang lebih awal lah. Jangan nanti dicari-cari mana yang bertugas ini kok belum datang. Dan itu repot Mbak. Itu nggak baik yang semacam itu. Dan pokoknya tugasnya harus secara tuntas itu ya Pak ya. Tuntas iya. Jadi ada kemauan, ada mau belajar, mau terlibat. Terus Bapak tadi ngomong mau berkorban ya kan Pak. Walaupun cuma di belakang layar, tapi mau berkorban gitu. Nah, kadang-kadang nih OMK nih seperti Bapak tadi ya men-sharingkan kayak pengalaman di gereja lain gitu. Kadang-kadang OMK juga mungkin pikirannya sama seperti Bapak nih, mengharapkan tuh gereja itu selalu seru, kreatif. Kalau bisa acaranya tuh yang joget-joget aja lah Pak, nggak usah yang ada materi-materinya gitu kan. Karena kayak kurang mengena. Itu sebenarnya hal yang wajar atau sebenarnya ya oke manusiawi tapi harusnya gitu. Atau seperti apa Pak?
Ya wajar ketika kita masih muda itu memang senangnya itu sesuatu yang wah, Yang gembira, yang riang. riang, ya hura-hura, rekreatif kalau bahasa kami dulu. Itu memang jiwa mudanya itu selalu muncul seperti itu. Kami dulu pun seperti itu. Kami termasuk waktu itu punya jadwal kegiatan itu banyak. Dan semuanya rekreatif. Ulang ya. Kami dulu punya jadwal padat lah untuk kegiatan-kegiatan skala paroki. Padat sekali. Cuman yaitu kegiatan yang bersikap rekreatif. Kumpul, seneng-seneng, ya walaupun di situ tetap ada pendalaman imannya, tetapi kan lebih ke fun, lebih ke ya acara-acara riang gembira. Itu memang baik. Gereja tidak pernah memberikan batasan untuk hal-hal seperti itu. Tapi perlu kembali lagi ya, ketika hal-hal yang bersifat rekreatif lalu kegembiraan bersama-sama itu pasti dimonitoring oleh romonya, romo paroki. Itu romo parokinya juga ya menyetujui setiap kegiatan, menyetujui, tapi akhirnya ada titik di mana romo memberikan masukan. Jangan hanya kalau ada kegiatan tingkat besar, rekreatif toh, bisa kumpul banyak, tetapi ketika kembali ke stasi hilang. Gitu. Dan ketika itu romonya berpesan, kegiatan harus dimulai dari bawah. Maksudnya gimana Romo? Ya terserah kalian mau gimana, yang penting akar dulu dikuatkan baru nanti kegiatan di atas. Dan itu akhirnya kita lakukan. Kita coba, kami itu punya tim dulu ya. Tim kami solid. Saya sebutkan, saya, Mas Edi dari Mandala Sari, lalu ada Mas Roy dari Sidoarjo. Saya dulu stasi Sidoarjo dulu. Saya, Mas Roy, Mas Santoro, sama Bu Eksi. Bu Eksi yang sekarang jadi guru itu dari Sidoarjo. Sama Bu Endang nih. Sama Bu Endang ada 5 orang. Lalu dari Sri Bawono ini Ibu Sari, Tante Sari yang sekarang di stasi Sidoarjo juga, sama Tante Ana dulu, sekarang pindah ke Solo. Solo ya. Lalu ada Mas Yoyo dari Sriwangi sama Mas Nopi. Kami itu akhirnya bergerilya. Bagaimana gerilya kami? Ikut Romo. Oh, hari ini jadwal misa di mana, Mo? Oh, ini di Pakuan Aji. Besok kami ikut, Mo. Kalau mobilnya Romo cukup, kami pakai mobil Romo. Kalau tidak cukup, waktu itu ada yang punya kendaraan, namanya Mas Edi dari Mandala Sari. Kita pakai mobil ikut Romo. Di sana kita ketemu OMK di sana. Lalu kita coba ngobrol. Ngobrol bukan formal ya. Kalau formal itu kaku. Jadi kita ngobrol setelah misa. Ngobrol ngalor ngidul, piye iki cah? Iki Romone njaluke ngene. Bisa ndak kita kondisikan? Ya udah, di Pakuan Aji mulai ada sembayangan giliran OMK waktu itu. Lalu geser. Braja Astri sudah ada ya? Yaudah. Sudah ada, sudah berjalan sembayangan OMK. Lalu kita ke Braja Gemilang. Di sana juga akhirnya jalan juga ke Sidoarjo. Sidoarjo tempat kita ya. Baru mengawali waktu itu. Mengawali sembayangan OMK. Akhirnya berjalan itu. Berjalan di beberapa stasi, walaupun tidak bisa semua, kan ada beberapa stasi kecil yang OMK-nya cuma sedikit. Mereka harus gabung dengan stasi lain kan? Iya, tapi yang paling penting itu pengurus OMK harus ikut aktif juga. Ikut. Caranya ketika kita nggak ada mobilitas, Romo loh kalau ditebengin pasti bersedia. Itu. Lalu bertumbuhlah dari stasi itu. Setelah itu, baru ketika ingin mengadakan kegiatan tingkat skala, Romonya pasti nggak bakalan mikir lama. Oke. Pasti. Itu. Dan gini Mbak ya, iman bukan konten ya. Kadang-kadang itu sekarang itu kita bisa lihat itu cara memperlakukan iman itu, hidup menggereja itu seperti kita di media sosial gitu ya. Kita kan kalau lagi scroll tuh skip aja. Gua nggak suka nih. Cari yang menarik aja. Iman itu juga bukan soal suka atau saya tidak suka.
kita tuh harus tahu bahwa ada fase di mana iman yang sepi, membosankan, dan melelahkan. Dan justru disitulah kita ditempa, disitulah kita mau belajar. Kalau OMK hanya mau terlibat saat senang seperti Mas Anton katakan tadi, maka imannya itu belum bertumbuh, imannya itu belum dewasa. Dan imannya pasti hanya berhenti di level nyaman. Seperti kita pengalaman yang Mas Anton sebutkan tadi ya, nyamannya itu ketika hura-hura, game, musik yang girang. Tetapi ketika kembali ke mana tadi? Ke stasi, ibadah, hilang nggak ada. Untuk apa, itu kita harus belajar bahwa iman itu tidak seperti yang saya katakan tadi. Saya nggak suka nih, saya skip aja lah. Besok aja kalau ada kegiatan OMK baru saya menongol gitu. Tidak seperti itu. Kita itu berarti belum mau bertumbuh di dalam iman kita. Baik. Tadi kan Bapak sebutkan kita tuh harus levelnya jangan level nyaman, tapi level up gitu ya, harus dewasa iman, harus berkorban. Nah, ada nggak sih Pak yang terakhir nih pesan-pesan yang paling jujur untuk anak-anak OMK? Jangan takut mental health Pak, jujur aja. Apa Pak pesan-pesannya? Terutama buat OMK, buat saya juga kan OMK Pak. Apa Pak pesannya Pak? Mas Anton mungkin yang mendahului sebagai mantan ketua OMK, pesannya? Ya pesannya yang jelas jangan nunggu, jangan nunggu gereja itu bikin acara seru atau pengurusnya itu bikin acara seru. Mulai berusaha punya inisiatif mandiri. Ketika kita menginginkan sesuatu, coba kita ungkapkan. Kalau kita bukan jadi pengurus, ya ungkapkan melalui pengurus atau sama romonya, gimana kalau kita bikin acara seperti ini? Atau kalau punya ide gitu harus kita tuangkan. Jangan cuman menunggu. Udah diulang tadi ya. Diulang. Ya, diulang. Ya, nanti diedit. Langsung jawabannya aja Bang, apa? Jangan menunggu. Apa tadi pertanyaannya? Kan dulu minum dulu. Iya, minum dulu. Wah, toh iya memang. Kok ini nulari aku loh, Ton. Ini bawa aku. Hah? Ada gelas rungkat. Dulu tuh ada gelas, habis itu kita tempelin stiker rungkat. Jadi gelasnya... Belum ada sponsor lah, Mas? Belum ada sponsor? Besok kita carikan. Apa ya sponsor saya? Lah kan CEO. Batu giok. Pesan untuk OMK. Coba dimulai lagi dari mana tadi? Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan kalau kita OMK tuh jangan di level nyaman aja, tapi kita harus level up gitu. Kita mau terlibat, mau berkorban. Nah, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk orang muda di luar sana, apalagi untuk saya nih yang mendengarkan di sini? OMK itu gereja sekarang dan masa depan. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan nunggu. Coba berusaha kreatif. Kalau punya ide, sampaikan idenya itu. Ide yang membangun ya. Sampaikan ke pengurus atau ke romonya. Romo, saya ingin sesuatu. Tapi kalau didengarkan jangan mutung ya, kalau tidak ya, didengarkan tapi ya itu tadi. Kalau ketika kita punya sesuatu lalu tidak mendapatkan persetujuan atau ditunda dulu, ya jangan mutung lah. Kita punya iman itu harus kuat. Kuat untuk tidak didengarkan pun kita harus kuat. Ketika kita punya ide, kita tidak didengarkan pun jangan mutung. Kita harus punya iman yang kuat, egonya kita turunkan. Dan jangan takut untuk terlibat tadi itu Mbak ya. Jangan merasa tidak pantas. Banyak orang itu, saya nggak bisa loh. Itu karena sebenarnya merasa tidak pantas. Kita belajar bersama-sama, belajar pelan-pelan. Kalau salah itu ditegur hal biasa. Kita bangkit lagi, itu namanya kita sedang bertumbuh. Dan ingat, jangan merasa gereja itu bukan tempat teman-teman OMK. Karena teman-teman OMK tentu dibutuhkan. Karena teman-teman OMK itu butuh energi teman-teman sekalian.
butuh kreativitas dari teman-teman OMK. Itu mungkin pesan singkat dari kami ya, sebagai pelaku Mudika. Iya, satu lagi Oh, untuk pengurus OMK ya. Pengurus OMK itu bisa berjalan dengan baik kalau punya tim yang solid. Tim yang solid itu tim yang tidak mencari kesenangannya sendiri, yang mau terlibat penuh. Tentu kalau jadi pengurus itu berani berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, biaya, itu pasti. Tapi perasaan juga korban ya. perasaan. Oh. Tapi yang jelas ketika punya tim yang solid, setiap kegiatan pasti bisa dilaksanakan dengan baik. Itu dulu kami punya tim yang solid, kita jalan, ketika timnya bubar, kita juga bubar. Gitu. Makanya harus selalu solid. Gitu. Oke teman-teman, dari pembicaraan kita tadi dapat disimpulkan ya bahwa Sobat OMK, aku dan kamu, mungkin kita bukan pemalas, kita cuma nyaman di zona kita. Tanpa berpikir kita harus level up, harus mau terus untuk maju ke depan. Dan karena iman itu tumbuh bukan di level nyaman aja. Kalau capek ya istirahat, bukan berarti kita harus berhenti. Karena apa? Karena gereja butuh aku dan kamu, butuh OMK di dalamnya. Bukan versi sempurna, tetapi versi yang mau belajar, bertahan, dan bertumbuh. Mungkin kita harus sejenak berefleksi dalam diri kita. Kadang kita berpikir, apa sih yang gereja kasih untuk aku? Emang gereja kasih apa ke aku? Tapi kita harus mulai bertanya, apa yang sudah saya berikan untuk gereja? Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap semangat menjadi OMK yang bergerak, mau bangkit, rendah hati, dan mau berproses. Bye-bye. Bye. Treng.